Selamat pagi, Ibu Bapak. Berjumpa lagi dengan saya, Budi Setianto. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sistem akuntansi online, di mana kita memilih perusahaan properti. Di sini perusahaan Broadbis Asia dengan beberapa proyek apartemen, shopping mall, residen, landed house, dan lain sebagainya. Sistem akuntansi ini diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan kelas menengah bawah, di mana perusahaan-perusahaan itu mempunyai sistem akuntansi yang datanya di-store di server kami, mempercayakan kepada kami, dan bisa mengakses secara online, mobile, di mana aja Anda berada dengan device-device yang ada seperti Android, BlackBerry, dan tentunya PC dan Apple. Dari tabel login kita bisa mengetik username dan password dan kita login di sini. Setelah kita login, kita akan melihat tampilan seperti ini, yaitu kolom-kolom master, jurnal, buku besar, laporan, catatan, analisa, dan di sebelah kanan ini untuk logout. Berikut kita lihat tampilan, kita ketik daftar akun. Nah, di sini kita lihat daftar akunnya apa. Ada kas, bank, investasi jangka pendek, piutang usaha, dan lain-lain. Coba kita lihat sekarang kasnya bank. Kita lihat bank ini aja. Kita mau apa nih? Kita mau update, dan lain sebagainya. Setelah kita lihat urutannya, di sini semua nama akun, kas, bank, investasi jangka pendek, piutang usaha, dan lain-lain ada di sini. Piutang lain-lain, persediaan, aktiva tetap, penyusutan, goodwill, sampai dengan pasifa, kewajiban jangka pendek, jangka panjang, permodalan ekuitasnya, juga rugi labanya, seperti penjualan, harga pokok penjualan, sampai ke beban marketing, beban operasional yang lain, beban usaha, sampai biaya-biaya lain, dan pendapatan operasional, sampai dengan semuanya ada di sini semuanya. Yang mana dulu? Ya, entertainment, terus jasa. Ini bisa diatur semua nih, perizinan, Broadbis, atau biaya administrasi membeban pajak, bahan administrasi dan umum, atau kita lihat biaya penyusutan, atau kita mau lihat gaji karyawan dan personel, apa aja. Ini nama akunnya. Oke, setelah itu kita melihat manajemen user. Manajemen user ini siapa yang akan jadi user? Ada staff, supervisor, general manager, dan manager accounting. Nama user dan password ini bisa diatur. Sekarang kita melihat catatan 1, apa yang ada di catatan 1 gitu. Nah, ini input catatan 1. Misalnya ini kan catatan 1 kegunaannya untuk ada di laporan keuangan yang diaudit, seperti auditor's note lah, seperti itu. Coba kita lihat list daripada jurnal. Nah, itu ada penambahan jurnal, ya. Ini kita melihat list daripada jurnalnya. Apa yang akan ditampilkan di dalam sistem akuntansi online ini. Ini ada sedikit lama, memang tergantung daripada akses internetnya.
Kalau akses internet cepat, ini akan lebih cepat lagi aksesnya. Ini kebetulan aksesnya sangat lambat. Nah, kita lihat tipe jurnalnya, Nukas, bank, pembelian, penjualan, atau memorial. Kita cek pembelian apa yang kita lakukan. Mungkin kita lihat dari tahun 2012 Agustus sampai dengan katakan saat ini atau 1 Agustus. Apa yang terjadi hari. Nah, ini actionnya adalah bisa diedit atau dihapus. Nah, ini kan tidak tampilkan semua, tapi ditampilkan dalam bentuk pages. Jadi next page-nya apa gitu. Nah, halaman kedua, halaman ketiga, apa pembeliannya. Dan berikutnya, kalau kita melihat penjualan misalnya, kita cari tanggal sekian, apa yang terjadi. Nah, ini kita lihat terakhir apa dasarnya gitu. Nah, seperti itu. Jurnal, sekarang kita mau add jurnal. Jurnal kita juga bisa tanggalnya tanggal apa gitu, misalnya tanggal 1, tipe jurnal apa, misalnya tas. Nah, kita isi di sini nih uraiannya. Nanti kita save, bisa di delete, bisa di tambah dan di delete. Sekarang kita lihat buku besar, apa buku besar utama. Coba kita lihat. Jadi di sini bisa di customize, bisa di add, bisa di delete dan sebagainya. Sekarang kita lihat nomor akun. Nah, ini ada misalnya piutang usaha lain, misalnya tanggalnya berapa, dari misalnya 2012 1 sampai Agustus tanggal 1 misalnya, apa yang terjadi di situ. Nah, kita lihat gitu, oh nggak ada, belum ada gitu. Kalau utang lain-lain, katakan kita coba lagi cari misalnya tas di BCA dari 2012 bulan Januari misalnya, apa yang terjadi di situ. Agustus kita cari, nah itu kan ada sebesar 61 miliar, itu buku besarnya. Sekarang kalau kita lihat laporan neraca, kita lihat neraca dari kapan sampai kapan, misalkan dari Januari 2011 tanggal 1 sampai dengan saat ini, misalnya 1 lah, jadi kita cari apa tampilan daripada neraca yang kumulasi dari bulan Agustus 2011 sampai Agustus 2012. Nah, ini kita lihat ya, memang ini ada sedikit yang harus dicek masalah balancing, yaitu balance antara aktiva dan pasiva. Di sini ada pos aktiva, pos pasiva, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, permodalan, dan lain-lain. Kalau dari aktiva ada kas, ada investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan lain-lain. Sekarang kita lihat laporan rugi laba yang terjadi misalnya dari 2011. Kita cari bulan Januari tanggal 1 sampai saat ini, kita harus tulis tanggal, kalau enggak dia tidak akan mengikuti. Itu kita lihat tanggal nanti saat ini akan terjadi rugi labanya gimana. Ini adalah simulasi daripada rugi laba. Ini kelihatan kan gitu. Jadi ada pendapatan, harga pokok penjualan, beban pokok, biaya lain, sampai pendapatan dan usaha
usaha, pinjaman jasa, ini jumlahnya berapa. Oke, sekarang kita melihat catatan satu, ini laporan yang diaudit ini. Nah, inilah laporan diaudit catatan satu seperti catatan dua seperti apa. Nah, ini persis sama yang terjadi untuk kelengkapan laporan keuangan audit. Ini juga ada MLP, ada untuk bisa cek juga dan sebagainya. Nah, ini memang sedikit agak lambat. Nah, ini ada yang kedua berupa data-data keuangan 3 tahun terakhir ini bisa dicek dari Excel 2010, 2011, 2012. Ada semua nih data-datanya, lengkap semua. Data, data, ya. Coba kita lihat rugi laba. Tadi itu adalah bagian daripada catatan untuk 3 tahun terakhir. Kalau kita lihat sekarang rugi labanya, di sini memang yang belum dilengkapi adalah catatan cash flow, karena perusahaan-perusahaan menengah seperti perusahaan Broadbis ini belum menerapkan laporan cash flow secara komprehensif. Nah, ini setelah kita lihat 3 tahun terakhir laporan rugi laba, pendapatan dari 2010 sampai 2012, harga pokok penjualan kita dapat laba kotor, kita dapat kemudian laba usaha, dan kita lihat laba setelah pajak. Nah, kita lihat berikutnya setelah rugi laba adalah neraca. Nah, ini kita dalam kolom catatan kita mendisplay atau menampilkan catatan 3 tahun terakhir dari 2010, 11, dan 12 untuk laporan rugi laba. Sekarang kita mencoba mengakses untuk melihat laporan neraca. Nah, inilah neraca 3 tahun terakhir. Aktiva lancar, aktiva tidak lancar, total aset, kemudian kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, sehingga semuanya ada total kewajiban, ekuitas, ada modal dasar, laba bersih yang ditahan, dan jumlah daripada kewajiban dan ekuitas. Berikutnya kita lihat arus kas. Arus kas juga kita sudah menemukan di sini 3 tahun terakhir arus kas dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dari situ kita melihat secara komprehensif perbandingan setiap tahun dalam 3 tahun terakhir. Kemudian ini adalah laporan perubahan ekuitas. Itu 3 tahun terakhir juga kita bisa membandingkan. Kolom berikutnya adalah ini analisa, adalah rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan yang dikaitkan kepada posisi terakhir daripada laporan keuangan yang ditampilkan dalam kolom-kolom sebelumnya. Nah, ini kita lihat nih rasio apa aja. Ada analisa permodalan likuiditas, rasionya apa aja, modal kerja, harga lancar dibagi total hutang, terus account payable turnover, debt equity ratio, rasio debt to asset, long-term debt to equity. Juga ada analisanya, lebih dari 2 angka sangat baik, lebih sama dengan 1 kondisi lancar, kurang dari 1 bagaimana. Jadi semua daripada rasio keuangan kita tampilkan tabel analisa menurut parameter-parameter yang berlaku.
Jadi sama dengan 1, kurang dari 1, atau sama dengan lebih dari 2. Ini ada beberapa rasio-rasio yang bisa Anda cek di sini, dan ini adalah rasio yang umum. Kemudian rasio efektivitas. Setelah kita melihat rasio permodalan dan likuiditas, kita bisa melihat berapa perbandingannya. Kita juga bisa melihat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir, bagaimana kondisi rasio keuangan mereka. Nah, ini rasio efektivitas terdiri dari perputaran persediaan, penjualan dibagi piutang, collection daripada piutang, laba sebelum bunga pajak atau EBITDA, rasio EBITDA, cash ratio, dan sebagainya. Dan tetap ada analisa semua perputaran persediaan makin cepat, piutang menjadi semakin besar, collection piutang lambat, kemampuan membayar bunga, cash ratio, dan sebagainya. Kemampuan membayar bunga itu adalah sebelum bunga pajak dibagi bunga. Jadi laba sebelum membayar pajak dibagi bunga. Setelah itu rasio apa lagi? Rasio profitability ratio. Setelah kita tadi sudah mengakses rasio permodalan dan likuiditas, rasio efektivitas, sekarang kita masuk ke rasio profitability, di mana aspek profit atau keuntungan dari perusahaan yang kita bahas di sini. Ada return on asset, margin kotor, margin bersih, rasio biaya karyawan dan biaya usaha, rasio biaya karyawan dan sales, return on equity. Nah, analisa penjualan dari tahun ke tahun. Ini ada yang 0, berarti paradigm square, paradigm ketiganya belum mulai menjual, baru mulai menjual di 2011. Ini adalah nominal penjualannya. Ini adalah analisa harga pokok penjualan per project. Analisa penjualan ada beberapa strategi ini: APP per project sales, margin kotor, margin bersih, rasio biaya karyawan dengan biaya usaha, rasio biaya karyawan versus sales, return on equity, return on asset, dan sebagainya. Analisa yang terakhir adalah analisa pelaksanaan usaha. Setelah kita melihat profitabilitas perusahaan dengan per project, dengan melihat kekuatan-kekuatan, kita masuk ke analisa kelaikan usaha. Kelaikan usaha itu umumnya dimulai dari NPV dan NSR, net present value, dan internal rate of return. Dengan diskon rate berapa? 6,5%. Apa yang terjadi? Ini NPV-nya positif 1,7 miliar, IRR-nya 22%. Baik, Bapak Ibu yang sekalian, mudah-mudahan sistem accounting online ini bisa memberikan gambaran yang clear prospek usaha ini, dan kita bertemu pada kesempatan lain.